bisa coba pikirkan juga apa yang saya bilang ini, bisa juga saya salah. Tapi inilah logika yang saya susun ya. Kalau kamu yang dapat WiFi dari harga di bawah 1.000, maka kamu tebus sahamnya atau kamu akan take profit? Itu pertanyaan pertama yang harus kita pikirkan. Nah, kalau jawaban saya secara logika dasar manusia, pasti orangnya akan menjual sahamnya. Yang dapat WiFi di bawah 1.000, dia pasti akan take profit. Nah, kenapa? Karena kalau dia tebus, dia gimana ya? Jatuhnya dia naikin apa dia jauh banget gitu. Misalnya dia dapat WiFi di GoPay lah. Dia harus tebus di 2.000. Artinya kan rata-rata dia naik banget gitu. Jadi dia harus pertaruhin apakah nanti betul WiFi akan beggar gitu kan. Mendingan aku tarik sekarang, karena kalau aku beli di GoPay jual 4.000 itu kan ada untung 400%. Pasti dia akan take profit. Jadi tekanan jual di WiFi ini pada saat-saat ini pasti akan tetap tinggi kawan-kawan. Nah, kenapa harganya turun tapi tetap stabil pas nyentuh 2.000-an? Karena owner tahu hitung-hitungan harga wajarnya itu 2.000. Nanti saya jelaskan hitung-hitungan harga wajarnya. Kenapa? Karena kalau misalnya tinggi ini kan, pasti yang ambil bawah jualan kan. Nah, mereka take profit. Mereka take profit kalau nggak ada yang nampungin, barang jeblok harganya. Karena tekanan jual tinggi, otomatis ada standby buyer. Nah, standby buyer ini yang nampungin. Nah, itulah ownernya ya, kalau analisa saya ya, ownernya. Makanya sahamnya dijaga di 2.000-an gitu. Nah, karena pada dasarnya sifat psikologis manusia ingin mengamankan keuntungan. Namun bagi yang greed, mereka akan menjual sebagian untuk menebus RI-nya. Tetap ya, akan ada tekanan jual. Nah, logika yang kedua, kalau kamu yang dapat WiFi di atas harga 1.500, apa yang akan kamu lakukan? Menebus saham atau menjual dan take profit? Nah, kalau menurut saya, secara naluri manusia, jawaban umumnya adalah psikologis manusia akan menjual sahamnya yang sudah menikmati keuntungan di atas atau minimal 20%. Yang mendapat WiFi di atas harga RI atau 2.000 secara naluri dasar pasti ingin tebus right isunya. Karena apa? Karena dia mau nurunin average, ya kan? Sekaligus dia bertaruh. Si WiFi ini akan naik di atas harga right isunya gitu. Mantap ya. Nah, namun mereka akan ketakutan melihat pergerakan harga saat ini yang tidak bergerak naik atau cenderung turun. Maka akan ada psikologi takut dan ragu melihat sahamnya hingga akhirnya akan menjualnya. Nah, ini logika normal manusia ya. Jadi, kalau ada orang atau kita di sini beli WiFi di atas 2.000, ngelihat pergerakan harganya sekarang, pasti dia ada perasaan kayak gelisah. Kenapa? Karena dia akan ada, ini kok nggak naik-naik ya, ini kok nggak naik-naik ya, gitu kan. Pasti kan? Nah, ada nih kayaknya di sini ya, tapi santai aja. Nah, bisa kan? Pada akhirnya dia akan jual kalau dia ketakutan. Nah, kalau dia jual, ingat yang saya udah pernah ajarkan. Berarti dia nggak tahu apa yang dia beli gitu. Orang yang tahu yang dia beli, dia slow, tahan dia. Nah, tahan ya. Gitu. Saya udah gelombang WiFi ini udah berapa kali saya. Di 2.600 saya belum jual. Dia turun sampai minus 15 juta kemarin, saya nggak jual, saya slow aja. Kalau kalian ingat kemarin posisi kita krisis trading hold sampai, itu kan sampai ke 1.500-an dia, saya nggak jual. Nah, ya balik lagi dia kan, istilahnya cuan lagi gitu. Nah, karena saya tahu apa yang saya beli gitu, saya jadi nunggu projectnya. Nah ini ya, WiFi akan melakukan rights issue dengan menerbitkan 2,95 miliar lembar saham baru. Oke? Hitung-hitungannya harga wajar WiFi. Nah, jadi kalian ngitung harga wajar WiFi itu setelah right issue ya. Nah, dia disuntik aset oleh NTT East, perusahaan Jepang. Nah, kalian jangan NTT East saja gitu. Coba cari tahu NTT East itu perusahaan Jepang yang gimana sih? Nah, NTT East itu perusahaan telekomunikasi di Jepang yang salah satu yang terbesar ya, mungkin nomor 2 atau nomor 3. Induknya NTT Group, itu perusahaan telekomunikasi di Jepang. Jadi ada NTT East, ada NTT West. Di Jepang itu mereka bagi sektor. Kau makan timur, aku makan barat, NTT East, NTT West, gitu kan. Kalau kalian lihat itu keuntungannya, kawan-kawan, itu 30 triliunan itu NTT East itu untungannya, laba bersihnya. Jadi mereka udah berpengalaman banget dalam soal telekomunikasi.
penyebaran telekomunikasi. Kalau kalian pelajari kesenjangan penyebaran internet di Indonesia ini, parah banget kawan-kawan, parah banget. Coba cek nanti 10 negara dengan internet kecepatan tercepat di dunia. Nomor 1 itu Singapura. Kecepatannya itu sekitar rata-rata 230 megabit per second atau Mbps. Kita itu rata-ratanya 15 sampai 30. Jauh banget kan gapnya kan. Nah, itulah yang mau dikerjai sama Surge atau WiFi ini. Dibantu sama NTTIS. Kenapa? Karena mereka udah berpengalaman dan infrastruktur dan knowledge-nya, SDM-nya ada. Jadi mereka akan transfer itu. Dengan catatan, mereka pegang 49% saham IJE, integrasi jaringan ekosistem. Ya kan? Nah, mereka suntiklah 4 triliun invest ke WiFi, oke? Ke IJE, anak perusahaannya WiFi kan. Nah, kemudian dia dapat uang lagi dari dana right issue nanti. Berapa? 5,8 triliun. Nah, kemudian, saya itu kawan-kawan, kalian nanti coba lihat laporan keuangan WiFi kuartal 1 2025. Jadi, semua aset yang diinvest dari NTTI sama right issue nanti, itu mau dimasukin ke IJE. Integrasi jaringan ekosistem. IJE ini anak perusahaannya JIA. JIA itu anak perusahaannya WiFi. Jadi kedepannya kata kunci dari WiFi ini adalah WiFi sama dengan IJE, IJE sama dengan WiFi. Itu kata kuncinya. Itu aja kalian ingat. Sebetulnya ada banyak lagi perusahaan WiFi, anak perusahaan WiFi yang nilainya ada juga, tapi saya nggak masukin karena saya mau menilainya secara konservatif. Konservatif itu maksudnya menilainya itu kita rendahkan ekspektasi kita gitu. Nah, walaupun anak perusahaan yang lain tuh ada uangnya juga, ada asetnya juga, nilainya juga kan, tapi saya nggak hitung. Saya hitungnya IJE aja. Kenapa? Ingat kata kuncinya. Saya bilang, IJE sama dengan WiFi, WiFi sama dengan IJE. Oke? Nah, jadi kita fokus ke IJE. So, jadi IJE asetnya, hitung-hitungan saya itu 12,5 triliun. Dari mana? Dari 4 triliun dari NTT, NTTIS, dari right issue 5,8 triliun, kemudian aset IJE per kuartal 1 2025 itu kalau kalian lihat di laporan keuangannya itu 2,7 triliun. Nah, kalau kita tambahkan dapatlah 12,5 triliun. Oke? Kalian cek, cara ngitungnya itu gampang. Cek berapa total hutang WiFi per kuartal 1 2025. Itu 2,23 triliun. Jadi kalau kita kurangin aset IJE sama WiFi, kenapa saya pakai hitungannya modelan gini? Ini hitungan yang paling aman. Kenapa? Saya mengistilahkan dan mengibaratkan ini akan terjadi kondisi paling buruk. Istilahnya besok WiFi bangkrut. Itulah. Kalau bangkrut gimana caranya? Asetnya semua dilikuidasi sama perusahaan pengakuisisi. Oke, atau dijualnya terserah dia lah, tapi biasanya diakuisisi sama raksasa lain gitu kan kalau dia gagal berbisnis. Nah, diakuisisi, dihitung semua aset bersih dia berapa, dikurangkan hutang, segitulah yang akan dibayar, segitulah yang akan dilikuidasi. Ini jadi hitung-hitungan kalau WiFi bangkrut, makanya saya bilang harga wajar, tiba-tiba hilang aja semua ini. Nah, itulah, makanya amannya itu hitungannya aman banget. Nah, jadi sisa bersih nilainya itu akan diakuisisi perusahaan, misalnya dia bangkrut tiba-tiba, itu 10,27 triliun nilainya. Nah, dari mana? Dari aset IJE dikurangkan liabilitas WiFi atau hutangnya. Maka dapatlah 10,27 triliun. Nah, jumlah lembar saham beredar WiFi setelah right issue berapa? Tambahkan aja jumlah lembar saham sebelumnya ditambah jumlah lembar saham yang akan right issue kan. Dapatlah 5,32 miliar lembar saham. Nah, berarti ngitung harga wajarnya gimana? Sederhana, tinggal bagiin sisa aset bersih atau nilai bersihnya dibagi dengan jumlah lembar saham beredar, maka dapatlah 1930. Jadi itulah kenapa saya bilang harga wajar WiFi itu di range 1900 sampai 2000. Dan saya yakin pergerakan saham WiFi ini sampai sebelum right issue, sampai setelah right issue, ya sampai sebelum right issue, hari-hari ini sampai hari-hari ke depan, sampai sebelum selesai semua right issue-nya ini, dia akan gerak di situ-situ aja menurut saya. Menurut saya itu ya. Jadi pemegang saham WiFi yang di sini harus sabar gitu. Kita melihatnya setelah gimana? Setelah right issue. Setelah right issue itu kapan? Ya per 1 Juli.
Gitu. Karena kan 23 Juni kan, ya udah kita lihatnya itu dari mulai bulan Juli, dari mulai semester 2. Nah, itu baru kita adil gitu. Nanti saya kasih tahu, even Pani pun setelah right issue yang kedua itu sideways 6 bulan atau 1 tahun sahamnya itu. Kalian bisa cek, wah Pani standby di 5.000 itu berapa lama? Lama kawan-kawan. Baru setelah itu kan udah saya kasih kan catatannya. Si Pani itu satu tahun setelah right issue baru terasa untungnya. Dari 5.000 ke 15.000 tiba-tiba. Mana ada setelah apa? Kenapa? Karena itulah bisnis kawan-kawan. Jadi dia butuh waktu untuk mengkonsolidasikan semuanya gitu. Nah, namun jangan lupa WiFi ini klasifikasinya saham growth. Jadi kita model menghitungnya dari dilihatnya itu dari berapa rata-rata PI 5 tahunnya, PI ratio-nya kan. Nah, itu udah saya ajari kan, lihat dari handphone baru analisis kan. Baru cek PI-nya 5 tahun terakhir berapa. Nah, itu rata-ratanya PI 5 tahun terakhirnya itu kalau saya nggak salah 15,75 ya. Jadi kalian kalikan aja itu kalau kita pakai proyeksi IPS sekarang itu maka harga wajarnya di 2.100 atau 2.200 kan. Nah, saya nggak bisa hitung kalau secara PI harga masa depan WiFi atau harga wajarnya. Saya hanya bisa hitung dari PBV, dari book value. Caranya gimana? Caranya kan tadi saya udah dapat tuh harga wajarnya. Aset dibagikan dengan jumlah lembar saham beredar setelah right issue kan. Dapatlah di range 1.900 sampai 2.000. Nah, tinggal saya cek aja di handphone berapa book value rata-rata WiFi dalam 5 tahun terakhir. Itu pasti kalian akan dapat 3,5. Nah, ya udah tinggal kalikan aja 3,5 dikali harga wajar WiFi-nya, dapatlah 1.000. Nah, ini saya pakai bawahnya ya 1.900. 1.900 dikali 3,5 dapatlah 6.650. Jadi harga WiFi ke depan itu akan berkembang segini kawan-kawan, 6.650 setelah isu gitu. Tapi kapan itu terjadi saya nggak tahu gitu. Tapi saya tahu dia bakal ke situ. Nah, yang membuat CPD itu apa? Saya tahu batas bawahnya, itu aja dulu. Jadi batas bawahnya itu 2.000 menurut saya. Gitu logikanya gitu. Nah, ini logika ownernya ya, saya susun. Owner akan tebus 50% dari aksi right issue WiFi, artinya dia akan buang uang 2,9 triliun, kawan-kawan. Saya belum pernah jumpa orang yang mau buang 2,9 triliun hanya untuk rugi. Coba kalian nanti pikirkan. Dia tetapkan WiFi rata-rata di 2.000. Harga tebus right issue-nya. Oke? Dia mau nebus 2.000 itu buang uang 2,9 triliun. Logikanya kalau kalian owner WiFi, mau nggak kalian saham kalian di bawah 2.000? Pasti kalian nggak mau. Kenapa? Kalian aja ngomong 2,9 triliun untuk beli di harga 2.000. Ngapain pula jadi WiFi-nya di bawah 2.000? Rugi dong. Nggak cuan dong, nggak cengli. Ngapain? Pasti dia akan paling sejelek-jeleknya setelah right issue di 2.000. Nah, makanya saya santai banget karena average saya setelah right issue di bawah 2.000 gitu. Itu kenapa saya bilang strateginya yang paling aman itu setelah right issue pastikan di bawah 2.000 atau di atas 2.000 dikit deh, jangan jauh banget gitu. Nah, udah setelah itu dia mau bawa kemana ke atas terserah dia gitu. Karena dia aja ownernya buang uang 2,9 triliun di 2.000 kawan-kawan. Nggak, coba kalian pikirkan, nggak logis pasti kalau dia misalnya mau dia rugi gitu. Nah, dia ownernya secara logika, maukah dia rugi dengan harga saham di bawah harga beli dia, sementara dia ownernya? Nggak mungkin ya menurut saya. Jadi logika yang paling pas itu dia mau kumpulin barangnya sebanyak mungkin sebelum right issue. Artinya dia akan dapat harga saham di 2.000 atau di bawah 2.000. Nah, itu kenapa WiFi membosankan kan 2.000 atau nanti bahkan kalau mencapai psikologi parahnya ya, dia mau aja itu dibuatnya di bawah 2.000. Kenapa? Karena kalau retailnya ketakutan, dia dapat barang lebih banyak gitu. Bayangin aku bisa dapat di 1.900 atau 1.800 sementara harga right issue 2.000. Kan udah untung aku secara hitung-hitungan. Aku beli barang 1.900, right issue dibeli bandar 2.000. Kan udah untung, gapnya ada. Itu. Jadi kenapa aku bilang kalau misalnya WiFi turun ke 1.900 kalian jual itu sayang banget sebetulnya. Sayang banget gitu. Jadi harus memang sabar dan tahan. Disitulah diuji. Disitulah dibuktikan investor sejati atau enggak. Kalau mau untung aja atau naik terus, ya mana ada bisnis pun naik turun gitu kan. Pasti di sini yang bisnismen tahu lah. Mereka pernah rugi, pernah untung, pasti tahu lah, pernah ngerasain lah.
Jadi mentalnya udah jadi mungkin. Nah, kesimpulan aksi kamu kalau memang investor pantau projeknya, kalau kamu memang investor pantau projeknya dan labanya kan masih naik kuartal 1. Naik, laba tertinggi kuartal 1 sepanjang masa WiFi berdiri. Naik dia. Jadi apa alasan saya untuk menjual gitu? Karena harganya sideways, karena harganya turun. Kan projeknya jalan, dia perusahaannya laba gitu. Jadi kenapa saya harus jual gitu? Jadi nggak masuk akal ya kawan-kawan ya. Nah, itu. Jadi kita harus pantau perkembangan bisnisnya, kalau masih jalan ngapain takut gitu. Kalau kita pembisnis saham, ya jual saat untung, jangan pas rugi gitu. Nah, itulah logikanya. Nah, di sini saya ada tulis materi money game ya kawan-kawan ya. Jadi money game saya game uang. Jadi menurut saya di hidup ini itu ada levelnya dalam game uang ini kawan-kawan. Jadi kita ini sebetulnya hanya bermain game uang aja kalau menurut saya gitu. Nah, ini saya buat terbagi dari 2 level, level budak dan level bos. Nah, level budak itu kita harus kumpulkan uang di sini level 1 100.000, level 2 1.000.000, level 3 10 juta, level 4 100 juta, level 5 1 miliar. Nah, jadi menurut saya di Indonesia ini hidup, kalau kalian udah tembus yang level 5 di atas 1 miliar, itu kalian sudah masuk ke level bos. Nah, ini cerita menurut saya aset liquid ya, kayak yang gampang diperjualbelikan dan cash ya, cash liquid, kayak saham lah, kan cash liquid gitu. Mau kita jual 2 hari pun udah cair kan, T+2 udah cair. Tapi kalau kalian ada aset rumah, tanah, bisa juga sih, asalkan itu menghasilkan gitu, misalnya disewain atau dijadikan usaha gitu kan. Jadi dapat kayak dividen atau income dari situ, bisa juga gitu. Nah, jadi menurut saya untuk lepas dari level budak itu, kumpulkan cash liquid di atas 1 miliar ya. Nah, saya aja belum nih, saya masih di level 4 nih. Saya masih di atas 100 juta gitu cash liquid saya. Udah, nanti saya kumpulin 1 M baru. Nah, jadi di sini nggak ada yang kayak kalian punya 1 M, 2 M sama bedanya yang punya 10 juta, 100 juta, nggak ada kawan-kawan. Di sini kita sama-sama, intinya itu, misinya adalah, ingat tadi di lembar pertama, kita lebih kaya dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya misalnya 2025, Kosurya ada uang 1 M. 2026 gimana caranya supaya uang 1 M itu jadi 1,5 M atau 2 M. Nah, syukur-syukur 2 M gitu kan, udah jago banget, naik 100% gitu kan. Nah, gitu-gitu aja gitu. 2026 1 M misalnya, 2027 2 M, 2028 jadi 3 M, gitu-gitu gitu. Nah, jadi itu misi kita bersama. Jadi nggak ada yang saling merendahkan atau meninggikan gitu. Sama aja, kalian 3 juta, ya kayak mana pikirkan supaya jadi 6 juta. Mungkin kalau masih jutaan lebih gampang gitu kan. Makin besar makin susah. Sama kayak kita main game gitu. Yang pernah main game. Nah, level bos ini ya, kumpulkan uang 10 miliar, 100 miliar, 1 triliun, 10 triliun, sampai 100 triliun. Nah, ini kalau udah di level bos, kalian udah hidupnya itu, di Indonesia ini udah punya 10 M, udah hidupnya itu udah, apa ya, udah selesai lah istilahnya. Nggak perlu apa lagi, takut lagi kalau menurut saya. Karena 5 M masuk saham ITMD aja 10% tiap tahun, itu udah 500 juta. 500 juta bagi 12 berapa? Mau sekaya apa kan? Maksudnya bukan mau sekaya, mau seboros apa hidup ini menghabiskan uang segitu gitu. Jadi menurut saya inilah level bos kalau mau di hidup di Indonesia ya, bos. Nah, jadi kita misi kita sama-sama gitu. Kita berangkat sama-sama, kumpulin gitu kan. Nah, sampai kalau bisa ke level bos gitu, sama-sama. Nah, di akhir ingat tujuannya, tujuan universal atau kita bersama di sini semua dalam mempelajari investasi saham ini atau investasi lainnya adalah sesederhana menjadi lebih kaya dari yang sebelumnya. Mengukurnya bisa per semester atau per tahun. Jadi misalnya adalah di 2026 nanti kita harus lebih kaya dari 2025 atau saat ini. Nah, makanya saya menganjurkan untuk kita mencatat nih kan, 1 Januari 2025 aset liquid saya 200 juta misalnya kan. Misalnya terdiri dari di saham sekian, Bitcoin sekian atau emas sekian. Nah, nanti kita lihat 2026 Januari itu berapa gitu. Kalau misalnya turun, kita evaluasi. Kalau naik, harus naik di atas IHSG. Kalau kita di saham, gitu. Jadi rumusnya gitu. Misinya itu, misinya.
Nah, habis. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, materinya sudah selesai. Jadi, untuk kawan-kawan yang punya pertanyaan, mungkin 3 atau 5 pertanyaan, langsung kita mulai aja ya. Untuk kawan-kawan yang berminat bergabung di grup komunitas saham investor logis dan ingin belajar tentang saham walau dari nol dan masih pemula, kalian bisa langsung menghubungi nomor di samping ini. Saya akan membantu kalian belajar saham dan memahami cara menganalisis perusahaan. Beberapa teman-teman kita sudah selesai melaksanakan kelas batch dan bergabung di grup komunitas. Berikut testimoni dari mereka. Dan saya di kelas ini akan mengajarkan bagaimana cara menghasilkan keuntungan yang maksimal di bursa saham, seperti yang sudah saya hasilkan sendiri. Saya bercerita berdasarkan experience pribadi dan pelajaran-pelajaran yang sudah saya dapatkan selama ini. Kawan-kawan yang mau bergabung, silakan langsung dihubungi saja ya. Thank you.